Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mapel simulasi dan komunikasi digital. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang flowchart. Jadi kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang algoritma, Anda sudah praktek membuat algoritma, maka di pertemuan ini nanti apa yang sudah Anda buat, algoritmanya akan kita buat dalam bentuk flowchart. Kenapa flowchart? Karena dengan flowchart biasanya akan lebih mudah ketika kita membuat atau kita menggambarkan sebuah proses yang terjadi, ya. Jadi kalau kemarin kita membuat urut-urutan dengan tulisan atau bahasa natural, maka sesungguhnya ketika prosesnya atau program itu lebih kompleks, maka alur itu akan lebih mudah dipahami dengan gambar, ini ya. KD-nya masih sama dengan sebelumnya, yakni yang 3.1 menerapkan logika dan algoritma komputer dan menggunakan fungsi perintah atau command. Sedangkan indikator di pertemuan kali ini adalah menjelaskan konsep flowchart. Yang kedua, bagaimana kita menerapkan logika ke dalam flowchart. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran diharapkan dapat menjelaskan konsep flowchart, yang kedua menerapkan flowchart untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, sebelum kita ke flowchart yang sesungguhnya, kita harus tahu dulu apa sih flowchart itu, ya. Jadi apa sih flowchart? Apa sih nanti bedanya dengan algoritma yang kemarin kita susun? Jadi flowchart merupakan bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah penyelesaian suatu masalah. Jadi flowchart biasanya dipakai untuk menggambarkan suatu proses, menggambarkan suatu prosedur yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya. Hampir sama dengan kemarin dengan algoritma bahasa natural atau algoritma, sama-sama menyelesaikan masalah, sama-sama merupakan sebuah langkah yang harus dikerjakan secara urut, tetapi nanti flowchart ini kita sampaikan dalam bentuk gambar. Harapannya dengan membuat sebuah flowchart nanti urutan itu lebih mudah dijalankan, ini ya, tujuannya ke sana. Sehingga kalau suatu proses itu rumit, banyak proses, dengan flowchart nanti lebih mudah, ini ya. Yang kedua, flowchart ini kita pakai sebagai cara untuk menyajikan suatu algoritma sehingga lebih mudah difahami, ya. Nanti kalau proses itu sudah berulang-ulang, kalau kita nulis terus akan susah, maka kita bisa pakai flowchart. Selanjutnya, bahwa flowchart karena merupakan sebuah bagan, ya, maka dia akan menggunakan simbol-simbol yang memang sudah disepakati. Jadi kita tidak bisa membuat flowchart menggunakan simbol-simbol yang bebas, nggak bisa. Simbol-simbol itu sudah disepakati, sudah dipakukan, sehingga semua simbol di seluruh dunia ini simbolnya sama. Ini. Maka nanti kalau Anda nggak buat pakai flowchart, ya perhatikan simbol-simbol yang Anda pakai. Nah, secara umum flowchart ada dua jenis, yakni flowchart sistem dan flowchart program, atau sistem flowchart dan program flowchart. Flowchart sistem adalah urutan proses dalam sistem dengan menunjukkan alat, media, input, output, serta jenis media penyimpanan dalam pengolahan data. Flowchart sistem ini nanti menggambarkan sistem-sistem yang berjalan, ini ya. Sedangkan yang kedua adalah flowchart program, ini ya. Flowchart program nanti untuk menggambarkan instruksi-instruksi yang harus dikerjakan oleh suatu program. Nah, di sini nanti karena kita hanya tahap pengenalan, maka nanti yang kita pakai adalah yang kedua saja, program flowchart atau flowchart program. Sedangkan flowchart sistem nanti akan dipelajari ketika Anda belajar tentang
pemrograman, ya, isi dari program, ya. Kemudian secara umum simbol dari flowchart nanti dikelompokkan menjadi 3 bagian atau 3 kelompok. Yang pertama adalah simbol penghubung alur, ini ya, nanti ada panah, ada bulat oval, ada yang lainnya nanti, atau dalam bahasanya flow direction symbols. Sedangkan kelompok kedua adalah simbol proses. Jadi nanti bagaimana input yang kita masukkan, alur itu nanti bagaimana flowchart ini nanti memproses apa yang kita inginkan. Yang ketiga adalah input dan output simbol, ya. Simbol untuk input dan output dari sistem. Jadi ada 3 kelompok ini yang harus kita tahu, ya. Kemudian simbol-simbol yang dipakai, ya, ingat bahwa simbol ini adalah baku, tidak bisa kita ganti secara bebas, ini ya. Ada beberapa simbol dasar yang kita pakai nanti, karena kita program-program maka kita hanya pakai yang dasar-dasar saja. Simbol pertama adalah terminator. Simbolnya seperti itu, oval, ini ya, dipakai untuk mengawali dan mengakhiri program. Jadi terminator itu dipakai untuk awal dan akhir program, harus ada ini, ya. Setiap flowchart harus ada 1 terminator sebagai awal dan 1 terminator sebagai akhir, dan hanya ada 1 terminator awal dan 1 untuk terminator akhir, sehingga total dalam suatu flowchart ada 2 terminator, dan ini harus ada. Yang kedua, simbol kedua adalah garis alir atau flow line, ya. Gambarnya adalah panah seperti biasa, ini ya. Fungsinya nanti sebagai arah aliran program, sehingga jelas nanti setelah dari proses tertentu kemana maka kita mengikuti aliran dari garisnya, ya. Maka nanti yang dipakai adalah garis yang ada tanda panahnya, bukan hanya garis tanpa panahnya. Ini diperhatikan. Simbol selanjutnya adalah preparation, ini ya. Nah, preparation nanti kita pakai untuk pemberian nilai awal. Jadi ketika program nanti ada nilai awal yang harus dimasukkan, maka di sana kita pakai preparation. Contoh penerapannya adalah ketika kita ingin menghitung luas lingkaran, maka kita bisa memberikan nilai awal Pi sama dengan 22/7. Ini adalah nilai awal, ya. Jadi segala sesuatu yang nanti pengen kita jadikan penghitungan di selanjutnya bisa kita pakai preparation, nilai awal. Kemudian simbol selanjutnya adalah proses, ya. Simbolnya adalah persegi panjang, ini ya, dipakai untuk proses dalam perhitungan atau pengolahan data. Setiap proses maka menggunakan simbol persegi panjang ini, ya. Jadi nggak boleh itu adalah proses tetapi nanti pakai simbol yang lain, ya. Jadi setiap flowchart seharusnya ada prosesnya, ya. Simbol kelima selanjutnya adalah simbol untuk input atau output data. Simbolnya seperti itu, jajaran ginjang. Jadi fungsinya adalah untuk proses input atau output data, ya. Ketika program kita, ketika sistem kita nanti ada input atau output data, maka harus menggunakan simbol itu. Kemudian simbol selanjutnya adalah ini ya, subprogram, ya. Nanti kita nggak pakai itu nanti dipakai untuk yang program dasar barangkali. Jadi contohnya ketika kita punya program ternyata di dalamnya nanti ada subprogram yang lain, maka nanti bisa pakai simbol ini, ya, subprogram. Simbolnya adalah persegi panjang dengan 2 garis di sampingnya ini. Simbol selanjutnya adalah decision, atau ini bentuknya layang-layang, ya. Decision dipakai untuk membandingkan atau menyeleksi data.
Sehingga decision nanti ini kalau kita ada proses perulangan atau proses seleksi, maka kita harus pakai decision ini. Ya, misalkan syaratnya jika ingin naik kelas, maka semua nilai harus terpenuhi, maka ini. Jadi nanti jika ada masalah, kalau ada kasus soal yang menggunakan jika perandaian atau seleksi ini ya, atau ada prasyarat tertentu ini ya, maka nanti kita harus pakai decision. Kemudian simbol selanjutnya adalah konektor ini ya, konektor atau menghubungkan flowchart dengan flowchart pada bagian yang lain. Konektor ada dua jenis, on-page konektor dan off-page konektor. On-page konektor adalah jika kita pakai untuk menghubungkan bagian flowchart dalam satu halaman. Sedangkan kalau kita ingin menghubungkan bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda, pakainya off-page konektor. Bisa Anda lihat, on-page konektor ini berupa simbolnya adalah lingkaran bulat. Sedangkan off-page konektor ini seperti itu. Ini dari segi 6. Ini off-page konektor. Posisinya harus seperti itu ya. Untuk ya off-page konektor nggak bisa dibalik. Nah, sebelum kita membuat flowchart, maka ada beberapa hal barangkali yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwa sesungguhnya tidak ada kaidah baku dalam pembuatan flowchart. Kenapa? Karena sesungguhnya flowchart kita pakai untuk merancang sebuah sistem, sehingga nggak ada kaidah baku. Yang penting nanti orang yang kita berikan flowchart ini mengerti, ya. Meskipun nanti memang ada aturan-aturan standar tadi. Kemudian yang kedua, bahwa flowchart itu merupakan gambaran hasil analisa dari suatu masalah ya. Jadi suatu masalah yang kita analisa nanti hasilnya gambarnya bisa kita lihat dalam sebuah flowchart ya. Kemudian selanjutnya bahwa karena flowchart itu nanti adalah sebenarnya adalah gambaran analisa suatu masalah, maka flowchart itu akan dapat bervariasi antara satu pemrogram dengan pemrogram yang lainnya. Karena barangkali cara menganalisa masalah antar orang yang buat program yang lainnya itu bisa berbeda. Saya dengan Anda bisa jadi ketika membuat flowchart itu berbeda. Kenapa? Karena pemahaman kita, alur kita yang berbeda ini. Yang penting nanti dalam flowchart itu nanti menggambarkan hasil yang dicapai ini. Kemudian secara garis besar ada 3 bagian utama dalam pembuatan flowchart, yakni input, proses, dan output. Ini ya, ada 3 ini yang harus kita perhatikan. Harus ada inputnya, harus ada prosesnya, dan harus ada outputnya. Meskipun output itu nanti hanya disimpan dalam sistem ini. Kemudian untuk membuat flowchart, hal-hal yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit-belit, sehingga jalannya proses menjadi akan singkat. Ya. Ketika kita ingin membuat sebuah sistem, kita hindari logika yang muter-muter. Ini ya. Kenapa demikian? Karena nanti ketika kita membuat program, maka programnya akan menjadi sederhana. Ya. Contoh misalkan kita ingin pergi ke Semarang, dari Purwadi ke Semarang, ini ya. Maka kita cukup pakai misalkan, kita nanti jalurnya adalah dari Simpang 5 ke barat dan terus ke sana. Kita nggak perlu nanti muter dulu ke Solo misalkan, lewat Solo. Nah ini. Jadi flowchart tujuannya adalah membuat atau melakukan atau menyelesaikan masalah itu dengan cara yang singkat ya, cari jalan termudah yang mana. Ini kita mau ke Semarang, jalan termudah mana? Apakah mau lewat Pati dulu atau mau lewat Solo dulu? Nah, maka nanti flowchart kita cukup cari jalan yang paling mudah saja, nggak usah muter-muter. Kemudian yang selanjutnya, jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah atau ke samping ini ya.
dan diberikan tanda panah untuk memperjelas, sehingga proses itu akan digambarkan urutannya menggunakan tanda anak panah, ya. Kemudian sebuah flowchart diawali dari satu simbol start berupa terminator dan harus diakhiri dengan satu simbol N berupa terminator lagi. Jadi nanti ada dua terminator, yang satu adalah start atau mulai, yang satu adalah untuk end atau selesai atau finish. Hingga nanti dalam flowchart harus ada dua terminator, ya, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Nah, sebagai contoh, ini adalah contoh satu. Misalkan Budi ingin membuat program untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, untuk mempermudah Budi dalam menyusun program, kita coba buatkan flowchart untuk Budi. Ya, ini ya. Nah, sebelum kita buat flowchart, kita lihat dulu. Oh, persegi panjang. Persegi panjang adalah rumusnya adalah luas adalah panjang kali lebar. Ini yang harus kita tahu. Berarti nanti ada input panjang, ada input lebar. Nah, akan nanti kita berikan solusi untuk Budi. Start ini ya, jadi awal start. Ini standarnya, produk standarnya. Kemudian setelah mulai, kita masukkan input panjang dan lebar. Kita masukkan panjang, kita masukkan lebar. Kemudian setelah kita masukkan panjang dan lebar, kita hitung luasnya. Luas adalah panjang kali lebar, atau luas sama dengan P kali R. Nanti prosesnya adalah ini. Proses itu akan menghitung luas sama dengan P dikalikan R yang tadi kita masukkan. Setelah ketemu hasilnya, maka akan ditampilkan dicetak luas, ya, cetak luas atau outputnya atau luas gitu. Maka setelah tercetak selesai, maka selesai flowchartnya ini. Kalau flowchart ini diterapkan dalam program, maka akan menjadi solusi, sehingga nanti si Budi tinggal membuat start, input, luas, jadi nanti inputnya panjang lebar, kemudian kita hitung luasnya, kita cetak, selesai. Ini ya, jadi seperti itu. Start, input panjang lebar, luas sama dengan P kali R, kita cetak dan selesai. Silakan diperhatikan simbol-simbolnya. Input, output, ini simbolnya adalah jajar genjang. Luas simbolnya adalah persegi panjang, karena luas adalah proses untuk menghitung. Contoh kedua. Nah, di contoh kedua adalah di masa pandemi ini, Joko ingin memastikan bahwa setiap tamu yang datang ke sekolah menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu, buatlah flowchart prosedur tamu yang masuk ke sekolah. Syarat tamu diperkenan masuk sekolah jika satu memakai masker, yang kedua suhu tubuhnya lebih kecil atau sama dengan 37,5, berarti nanti kalau suhunya di atas itu tidak boleh masuk. Setelah dicek suhu tubuh, harus cuci tangan sebelum masuk gerbang. Ya. Maka kalau tidak terpenuhi, maka tamu tidak diperkenankan masuk. Kemudian tamu yang suhunya di atas 37,5 derajat harus diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat. Maka karena di sini sudah ada syaratnya, maka nanti kita akan menggunakan yang namanya decision atau pilihan, ya. Maka nanti hasilnya jadi seperti ini. Kita mulai dari start. Nah, start. Kemudian kita lihat apakah orang yang datang itu pakai masker atau tidak. Jika tidak, maka dia harus pakai masker dulu. Akan diulangi terus sampai dia pakai masker. Sesudah dia pakai masker, kita lanjutkan kedua prosesnya, yaitu cek suhu tubuh. Ya. Setelah dicek suhu tubuh, apakah suhu tubuhnya itu menunjukkan lebih kecil atau sama dengan 37,5, ya.
Kalau suhunya adalah tidak lebih kecil dari 37,5, maka silahkan kita hubungi vaskes terdekat atau kirimkan ke vaskes terdekat. Ya. Jika suhunya ternyata lebih kecil atau sama dengan 37,5, maka kita lanjutkan prosesnya dengan cuci tangan. Ya, kalau sudah cuci tangan, nanti baru masuk ke area sekolah, kemudian selesai prosedurnya, selesai. Kemudian di bawah diperhatikan di sana ada huruf A dalam lingkaran, artinya tadi bahwa ini adalah simbol itu untuk konektor, karena kalau saya bawa ke bawah itu nggak muat, maka itu harus saya sambungkan ke sana, ke cuci tangan ini ya. Kalau mau saya buat panah itu kan nanti nggak rapi, jadi jelek. Maka saya cukup tulis A dalam lingkaran, sambungannya juga A dalam lingkaran ini ya. Nanti kalau misalkan ada lebih dari satu, yang kedua B, yang ketiga C, dan seterusnya ini ya. Jadi simbol konektor ini harus sama, artinya A nanti akan dilarikan ke terminator A, B akan dilarikan ke B begitu. Ini contohnya, silahkan nanti bisa dipahami simbol-simbol yang dipakai ini ya. Dan terakhir, kutipan hari ini bahwa flowchart akan mengajarkan kepada kita melihat suatu peluang dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk itu susunlah flowchart yang baik dengan melihat setiap kemungkinan yang ada. Jadi flowchart itu ketika kita membuat flowchart, maka kita harus juga melihat suatu peluang, kesempatan yang dapat menyelesaikan masalah. Pengantarnya cukup sampai di sini. Terima kasih. Tugas lainnya kita lanjutkan ke Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.